bagaimana Tan Malaka melihat Belanda dan bagaimana Bung Karno melihat Belanda. Nah, Kalau Tan Malaka itu kenapa dia non kooperatif? Karena Belanda yang hidup sama Tan Malaka di Belanda gitu. Itu tuh ketika dia nyerang-nyerang itu malah dibantuin. Ketika Bung Hatta baca pledoi di pengadilan, pengadilannya disorot oleh Belanda-Belanda lain juga. sama Uni Eropa lain Uni Eropa lain gitu. Jadi pengadilannya nggak bisa macam-macam. Sementara di negara terjajah, gue nggak mau bilang Bung Karno pemikirannya salah juga, karena Bung Karno hidup di negara yang terjajah. Konteksnya berbeda kan. Konteksnya berbeda. Bung Karno bertemu Belanda yang berada di negara jajahannya, yang mana Sudah tercampur aduk. sudah tercampur aduk dan nggak ada yang ngawasin. Iya. Raja-raja kecil ini ya. Iya, Belandanya udah Belanda yang suka-suka mereka kan nggak ada yang ngawasin. Eropa jauh. Sampai lahirnya Max Havelaarnya Multatuli itu kan butuh berapa ratus tahun dulu Belanda melakukan kesewenang-wenangan di negara jajahannya. Jadi kita nggak bisa melihat penjajahan, nah ini pelajaran lagi ya, Belanda itu sebagai sebuah aktor yang tunggal. Iya. Betul kan? Betul. Jadi ya Belanda itu ya seperti manusia kayak kita juga, ada yang baiknya, ada jahatnya. Dan mereka punya stakeholder. Iya. Ya, tahu sendiri bagaimana VOC ini kan, FOC ini bagaimana stakeholder mereka segitu banyak. Itu salah satu perusahaan, bukan salah satu, bahkan perusahaan terbesar. Perusahaan di dunia berarti itu. Perusahaan di dunia dengan aset terbesar ya. Ya. Makanya jelas berbeda antara Belanda yang di daratan Eropa sama Belanda yang sudah terbang ke Indonesia begitu. Betul. Mereka lepas dari para stakeholder nih. Betul.